Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Sebelum memasuki pembelajaran di bab selanjutnya, yaitu Daulah Umayyah, ini ada tugas bab 1, bab kemarin, bab Khulafaur Rasyidin. Ada 5 tugas, salin dan catat soal pertanyaannya di buku tulis, kemudian dijawab. Nanti dikumpulkannya pada waktu tatap muka di sekolah. Nomor 1, jelaskan pengertian dari Khulafaur Rasyidin menurut bahasa dan istilah. 2, bagaimana proses terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Nomor 3, apa yang kalian ketahui tentang pertama, kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. 2, Futuhat Islamiyah. 3, Mushaf Utsmani. Nomor 4, tulis dan urutkan nama bulan dalam kalender Hijriyah. Dan nomor 5, sebutkan prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu Daulah Umayyah. Persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah untuk merebut pengaruh sudah terjadi sebelum Islam lahir. Bani Umayyah berasal dari pemimpin kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Umayyah berasal dari keluarga yang kaya raya, sehingga dalam setiap persaingan selalu mendapat kemenangan. Sedangkan Bani Hashim dari keluarga sederhana namun memiliki ketajaman berpikir dan cakap dalam memimpin. Ada beberapa rangkaian peristiwa yang menjadi latar belakang munculnya Daulah Umayyah. Di antaranya yaitu mulai dari wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian perselisihan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian peristiwa-peristiwa Amul Jamaah. Daulah Umayyah ini sendiri memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan tersebut didukung oleh langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Umayyah. Pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan, yaitu mulai dari administrasi pemerintahan, sosial, ekonomi, terus seni budaya, pendidikan, dan juga politik dan militer. Pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah Daulah Umayyah, latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dan selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiatnya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, jika para pembunuh Utsman bin Affan tidak diadili. Akan tetapi bagi Ali, mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam pada saat itu. Di antaranya yaitu yang pertama kelompok dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua yaitu kelompok Aisyah binti Abu Bakar. Nah, kelompok Aisyah ini dia tidak membela Muawiyah, juga tidak membela Ali. Jadi keluar dari keduanya, yang dinamakan kelompok Khawarij. Yang ketiga yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib atau yang dikenal dengan kelompok Syiah. Akibat dari perpecahan 3 kelompok tadi, maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu yang pertama terjadinya Perang Jamal.
Kenapa dinamakan Perang Jamal? Karena pada waktu peperangan tersebut, perempuan satu-satunya yang ikut perang yaitu Aisyah binti Abu Bakar berperang mengendarai seekor unta. Nah, Perang Jamal ini perang antara kelompoknya Aisyah, Zubair, dan Tolhah melawan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik yaitu Abdullah bin Saba. Dengan pernyataan yang sifatnya provokatif, ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang menang adalah kubu dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang antara kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah. Perang ini terjadi karena adanya keinginan kuat dari Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa seperti itu? Karena Khalifah Utsman bin Affan ini masih saudara dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi satu keturunan dari Bani Umayyah. Nah, akhirnya perselisihan atau peperangan yang terjadi antara kelompoknya Muawiyah dengan kelompok dari Khalifah Ali ini berakhir dengan jalan damai, yaitu Tahkim Daumatul Jandal. Apa itu Tahkim Daumatul Jandal? Yaitu perundingan damai atau perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihaknya Muawiyah dengan pihaknya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bertempat di Daumatul Jandal. Kemudian dalam perundingan itu pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya kedua belah pihak ini bersepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan selanjutnya jabatan khalifah akan diserahkan pada kaum muslimin. Beberapa tahun setelah terjadinya tahkim di Daumatul Jandal itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, sebagai ganti dari Khalifah Ali untuk meneruskan kekhalifahan berikutnya, orang-orang memilih putranya Ali yaitu Hasan bin Ali sebagai khalifah berikutnya. Namun berkat kecerdikan dari Muawiyah, akhirnya setelah Hasan bin Ali memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan, karena tidak mampu menghadapi tekanan, maka akhirnya Hasan bin Ali ini menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah ini dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, Muawiyah harus memberi jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, yaitu setelah Muawiyah wafat, maka penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Amul Jamaah atau Tahun Persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah. Peristiwa tersebut mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Daulah Umayyah. Kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian pembahasan kedua yaitu tentang nama-nama khalifah Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama berkuasa itu, Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah. Setelah dipimpin oleh Muawiyah sebagai khalifah yang pertama, kemudian terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki absolut atau
sistem pemerintahan secara turun-temurun. Jika demokrasi itu melalui pemilihan langsung, kalau sistem monarki itu langsung melalui turun-temurun. Misal dari bapaknya, kemudian anaknya yang menjadi khalifah, kemudian anaknya lagi sampai selesai. Berikut adalah nama-nama dari Khalifah Daulah Umayyah yang jumlahnya 14 orang. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan atau dikenal dengan Muawiyah I. Nomor 2 Yazid bin Muawiyah atau Yazid I. 3 Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II. 4 Marwan bin Hakam atau Marwan I. 5 Abdul Malik bin Marwan. 6 Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. 7 Sulaiman bin Abdul Malik. 8 Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. 9 Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II. 10 Hisham bin Abdul Malik. 11 Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid II. 12 Yazid bin Al-Walid atau Yazid III. 13 Ibrahim bin Al-Walid. 14 Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Adapun tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah, yaitu yang pertama ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir yaitu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.